Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Umiati, NIM 1714201181. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan jelaskan pengertian bank syariah. Nah, Undang-Undang Perbankan Syariah ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun pengertian dari perbankan syariah itu sendiri yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta objek yang tidak mengandung unsur haram dan riba. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu peran BI terhadap pemerintah. Adapun peran BI terhadap pemerintah diantaranya yaitu BI berperan untuk memegang kas pemerintah. BI juga menetapkan kebijakan moneter sebagai pengendali lalu lintas uang, sebagai pengendali perekonomian. BI juga dapat membantu menerbitkan surat-surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. BI juga dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Pemerintah wajib mengikutsertakan BI dalam bidang kabinet yang membahas tentang ekonomi perbankan dan keuangan karena itu adalah tugas atau kewenangan BI. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu imbas virus COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia khususnya terhadap perbankan syariah. Jadi imbas dari COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia sangat-sangatlah memprihatinkan karena semakin hari perekonomian di Indonesia ini semakin lemah. Semenjak diberlakukannya sistem lockdown, masyarakat di Indonesia ini sangat keberatan terhadap sistem lockdown tersebut karena khususnya dalam kalangan bawah. Baik, kita ambil contoh yaitu seorang Gojek. Jadi seorang Gojek ini mempunyai cicilan kredit motor kepada sebuah lembaga keuangan syariah. Nah, si Gojek ini semenjak diberlakukannya sistem lockdown, setiap harinya mengalami penurunan pelanggan. Sedangkan si Gojek ini harus membayar cicilan setiap bulannya kepada perbankan tersebut. Sedangkan pemasukan si Gojek ini hanya mampu atau hanya cukup untuk makan saja gitu tuh. Jadi si Gojek ini tidak dapat membayar cicilan kredit motor tersebut kepada pihak perbankan syariah tersebut. Imbas COVID-19 ini terhadap perekonomian di Indonesia atau khususnya terhadap perbankan syariah di Indonesia ini yaitu cicilan atau kreditnya ini macet gitu tuh. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19 dan bagaimanakah peran dari sebuah sistem pengawasan perbankan syariah dalam menanggapi permasalahan ini? Baik, jadi tindakan yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi COVID-19 ini yaitu Bank Syariah melakukan beberapa antisipasi terkait pandemi virus Corona ini atau COVID-19 ini. Jadi tindakan tersebut merupakan langkah yang diambil perbankan syariah dalam rangka memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pegawai, keluarga maupun nasabah. Baik, kita ambil contoh yaitu Bank BNI Syariah. Jadi dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini, Bank BNI Syariah sudah menerapkan pengecekan suhu tubuh bagi para pegawai ataupun tamu ataupun nasabah yang berkunjung, serta penyediaan layanan kesehatan, serta Bank BNI Syariah ini memberikan masker kepada para pegawai tersebut. Nah, selama masa antisipasi terkait pandemi virus COVID-19 ini, Bank BNI ataupun bank-bank yang lain menyarankan kepada nasabah agar menggunakan layanan e-banking terlebih dahulu. Jadi peran pengawasan perbankan syariah ini dalam menanggapi COVID-19 ini diantaranya yaitu
memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala perusahaan pembiayaan kepada OJK, serta penetapan kualitas pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak virus COVID-19 ini dengan plafon pembiayaan paling banyak 10M dan dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atau bunga atau margin atau bagi hasil atau ujrah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.